Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan review praktikum kimia logam dan non-logam dengan dosen pengampu Fahri Hakim MPD. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan review percobaan kedua, yaitu pembuatan kalium nitrat yang akan dibawakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Idamatul Aniroh, Mubtadiul Fauziyah, dan Suraya Nur Izzati. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada langkah kerja, yang kedua ada hasil pengamatan, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yaitu langkah kerja. Pada praktikum pembuatan kalium nitrat ini, bahan utama yang digunakan yaitu kalium klorida dan natrium nitrat. Di mana langkah kerjanya yaitu untuk kalium klorida ditimbang sebanyak 3,79 gram, kemudian dilarutkan dengan air panas. Begitu pula untuk natrium nitrat juga ditimbang sebanyak 4,25 gram dan selanjutnya dilarutkan dalam air panas. Kemudian, kedua larutan tersebut yaitu kalium klorida dan natrium nitrat dicampurkan, kemudian diuapkan hingga mempunyai volume 40 ml, kemudian disaring dalam keadaan panas, kemudian didinginkan hingga terbentuk kristal, kemudian dimurnikan kristal dengan metode rekristalisasi, kemudian disimpan larutan pada suhu kamar, kemudian dimasukkan kristal ke dalam furnace, dan yang terakhir yaitu ditimbang kristal yang diperoleh serta dihitung randomnya, di mana dalam percobaan ini kristal yang diperoleh yaitu berbentuk jarum. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil pengamatan. Yang pertama ada tabel pengamatannya ya. Jadi yang pertama ada garam KCl ditambahkan air panas, maka hasilnya serbuk KCl akan larut dan warnanya tetap bening. Kemudian yang kedua ada garam NaNO3 ditambahkan air panas, maka serbuk NaNO3 akan larut dan warnanya bening. Kemudian yang ketiga ada pencampuran larutan KCl dan NaNO3, warna larutan tetap bening. Dan yang keempat, penguapan campuran larutan KCl dan NaNO3 sampai volume campuran menjadi 40 ml, maka hasil pengamatannya terdapat endapan putih. Kemudian yang kelima, penyaringan larutan ketika masih panas, hasil pengamatannya muncul endapan putih di kertas saring dan larutan tetap bening. Yang keenam, pendinginan larutan, hasil pengamatannya masih terdapat kandungan air. Kemudian yang ketujuh ada pemurnian kristal yang terbentuk, hasil pengamatannya kristal berbentuk seperti jarum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis data. Diketahui massa serbuk KCl 3,79 gram, kemudian massa serbuk NaNO3 4,25 gram, selanjutnya massa KNO3 di mana massa cawan beserta isinya sebesar 2,45 gram, kemudian massa cawan kosong sebesar 0,47 gram, MR KCl ada 74,5 gram per mol dan MR NaNO3 85 gram per mol serta MR KNO3 sebesar 101 gram per mol. Yang pertama kita akan menghitung massa KNO3 hasil percobaan, yaitu massa KNO3 cawan beserta isinya dikurangi dengan massa cawan kosong sebesar 2,45 gram dikurangi 0,47 gram, hasilnya adalah 1,98 gram. Kemudian yang kedua kita melakukan perhitungan massa KNO3 secara teoritis. Jadi kita hitung dulu mol KCl yaitu 3,79 gram per 74,5 gram per mol diperoleh hasil 0,05 mol. Kemudian mol NaNO3 yaitu 4,25 gram per 85 gram per mol diperoleh hasil 0,05 mol. Selanjutnya kita mereaksikan antara KCl ditambah NaNO3 menghasilkan NaCl dan KNO3. Selanjutnya kita buat reaksi pembatas dan menghasilkan
NaCl sebesar 0,05 mol dan KNO3 sebesar 0,05 mol. Selanjutnya kita hitung massa KNO3 teoritis dengan rumus mol dikalikan Mr, yaitu 0,05 mol dikalikan 101 gram per mol menghasilkan 5,05 gram. Kemudian yang terakhir baru kita menghitung rendemen hasil, yaitu massa hasil percobaan dibagi massa teoritis dikalikan 100%. Massa hasil percobaan sebesar 1,98 gram dibagi massa teoritis sebesar 5,05 gram, kita kalikan dengan 100 gram menghasilkan 39,2 gram. Yang ketiga adalah pembahasan. Praktikum pembuatan kalium nitrat bertujuan untuk mempelajari pembuatan garam kalium nitrat menggunakan natrium nitrat dan kalium klorida, serta rekristalisasi untuk memisahkan natrium klorida yang merupakan hasil sampingnya. Pada pelarutan KCl sebanyak 3,79 gram dan NaNO3 4,25 gram, digunakan air panas untuk mempercepat proses pelarutan. Kedua larutan dicampurkan agar terbentuk KNO3 dan NaCl. Penguapan campuran sampel dengan penangas air ditujukan untuk pemanasan yang merata, mengurangi volume pelarut, menjenuhkan sampel, mempercepat proses pendinginan dan pemisahan filtrat. Penyaringan pertama dalam keadaan mendidih bertujuan untuk mendapatkan filtrat, baru kemudian dilakukan pendinginan. Rekristalisasi dilakukan untuk menghilangkan produk samping atau NaCl. Tahapannya ialah pencucian filtrat, pemanasan, pendinginan, hingga penyaringan filtrat untuk kedua kali dilanjutkan dengan pengeringan filtrat. Filtrat yang ditimbang menunjukkan berat sebesar 1,98 gram dan setelah melalui hasil perhitungan persentase rendemen percobaan ini sebesar 39,2%. Ada kemungkinan praktikan tidak memanaskan maupun mendinginkan cukup lama dan atau pada suhu yang kurang optimal sehingga filtrat praktis belum mendekati filtrat teoritis. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada percobaan 2 ini. Pokok bahasan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama dari percobaan ini ialah percobaan ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan garam KNO3 menggunakan NaNO3 dan KCl. Yang kedua, rekristalisasi dilakukan untuk memurnikan KNO3 dari NaCl. Ketiga, massa filtrat KNO3 yang telah rekristalisasi sebesar 1,98 gram dengan presentase rendemen 39,2%. Dan yang terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi rendemen antara lain suhu pemanasan serta lama waktu pencampuran kedua larutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.